Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil ini jelas ya untuk kita ya. Sudah jelaskan, berarti tidak perlu khotbah. Baik, Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan. Dalam bacaan Injil di sana diungkapkan sesuatu yang indah bagi diri kita, dan kita diingatkan bahwa tidak usah kita memperhatikan apa yang kita makan ini halal atau tidak. Tetapi sebetulnya kalau kita perhatikan apa yang masuk dalam perut kita pun itu juga harus kita perhatikan. Karena dikatakan ini sehat untuk kita atau tidak sebetulnya. Tetapi yang menjadi masalah bagi diri Tuhan itu adalah soal ini itu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan atau tidak makanan itu menajiskan. Jadi bukan masalah soal sehat fisik atau enggaknya. Kenapa? Karena kalau soal fisik atau tidaknya, sehat atau tidaknya untuk fisik kita tergantung masing-masing orang. Karena kekuatan kita untuk menerima apa yang dari luar dalam diri kita masing-masing berbeda. Ada orang yang justru kalau minum makan terlalu banyak dimakan itu menjadi satu penyakit tertentu, itu segala macam. Jadi ini kan tergantung dari kesehatan masing-masing badan orang. Tetapi bukan itu yang dimaksud, tetapi yang dimaksud oleh Tuhan adalah soal ini halal atau tidak gitu. Tapi Tuhan mau menyatakan bahwa tidak ada menjadi masalah untuk dimakan karena itu semua masuk dalam perut dan nanti sisanya akan dibuang di dalam jamban. Tetapi bagi Tuhan tekanan yang kedua ini yang sangat penting. Kita harus memperhatikan apa yang keluar dari hati kita, dari pikiran kita. Karena justru di situ bisa menjauhkan diri kita dari Tuhan. Apakah yang kita lakukan ini penuh dengan pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan hal-hal yang jahat? Apakah itu yang keluar dari hati kita? Justru kalau ini keluar dari diri kita, itu justru yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Tetapi kalau justru yang keluar dari hati kita itu adalah kasih, justru kita memperlihatkan bahwa Tuhan sudah menyatu dengan diri kita. Kalau sudah menyatu dengan diri kita, maka hanya kebaikan yang kita bagikan kepada banyak orang. Karena kesatuan kita dengan Tuhan ini juga memberikan konsekuensi ke dalam diri kita. Kita melakukan seperti yang mungkin Tuhan rasakan ingin dilakukan pada saat terjadi satu peristiwa yang kita hadapi mungkin. Maka kita bisa melihat di sana hati ini dipenuhi dengan apa dulu. Maka bacaan ini sebetulnya
mengajak kepada kita supaya kita bisa memanage atau mengatur atau membuat hati ini penuh dengan apa? Kalau penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kekerasan, maka itu yang akan kita keluarkan secara otomatis. Kita bisa melihat begini, ibu, bapak, saudara, saudara kasih dalam Tuhan. Semua yang keluar dari hati spontan ada. Pada saat Tuhan Yesus diadili, apakah ada satu kata pun hujatan atau makian kepada orang-orang yang mau menyalibkan dia? Tidak. Kenapa? Karena hati Tuhan Yesus tidak tersimpan sedikit pun itu rasa keinginan untuk memarahi atau keinginan untuk dendam atau apa kepada orang-orang yang mau menyalibkan dia. Tapi yang adalah justru mendoakan. Kalau demikian, hati Tuhan Yesus penuh dengan apa? Tapi kalau panjenengan misalnya secara spontan dimaki-maki oleh orang, apa yang keluar dari mulut kita? Itu sebetulnya yang tersimpan di hati kita apa? Nah, ibu, bapak, saudara, saudara kasih dalam Tuhan. Contoh konkret lagi misalnya seorang bapak atau bapak-bapak, tiba-tiba ada perempuan yang pakai pakaian yang sangat seksi. Apa yang keluar dari pikiran? Kalau ada orang yang mengatakan, oh perempuan jalan di depannya pakai pakaian seksi, lalu justru mengatakan, syukur kepadamu ya Tuhan, karena engkau menciptakan sesuatu yang indah di depanku. Pernah ada seperti itu bapak-bapak? Pasti ada sesuatu yang berbeda. Nah, itu sebetulnya yang tersimpan di dalam hati dan pikiran kita. Maka sekarang tinggal bagaimana kita memanage isi pikiran dan isi hati kita. Supaya aspek spontan yang keluar dari diri kita ini adalah sesuatu yang bijaksana, sesuatu yang baik, sesuatu yang memperlihatkan dewasa dalam iman. Dengan seperti itu, maka orang akan mencoba untuk melihat lagi, oh ternyata orang Kristiani ini isi pikiran dan isi hatinya adalah penuh dengan kebaikan. Kita seringkali merencanakan hal-hal yang baik, niat yang indah, tetapi aspek spontan yang keluar dari diri ini, apakah juga itu sesuai dengan apa yang kita niatkan, sesuai dengan apa yang kita inginkan? Apakah seimbang? Atau justru memperlihatkan bahwa apa yang kita niatkan, apa yang mau kita inginkan ini terwujud dalam kehidupan? Kalau belum, maka kita harus mencoba untuk ngeresiki atau membersihkan isi hati kita supaya hati dan pikiran kita ini betul memperlihatkan aspek-aspek yang bijaksana, aspek-aspek yang saleh, aspek-aspek yang sehat, aspek-aspek yang baik. Dengan seperti itu, Tuhan sebetulnya mau mengajak kepada kita, mari kita bersama-sama mencoba untuk melakukan. Kalau baik tidak hanya bagian fisik saja yang kelihatan, tetapi juga bagian dalam hati kita. Selamat merenungkan.